Selamat pagi adik-adik, senang jumpa dengan kalian yang tetap sehat dan tetap semangat. Juga selamat bergabung untuk para mama, papa, oma, dan opa. Kita akan berkolaborasi dengan kakak-kakak dan adik-adik dari Dia Stefanus Paroki Cilandak. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung bersama kami. Adik-adik, kakak mau membacakan cerita dari bacaan pertama minggu ketiga ini. Tokohnya adalah Yunus. Kalian siap mendengarkannya? Nah, yuk dengarkan ya ceritanya. Adik-adik, ceritanya diambil dari 365 cerita Alkitab untuk anak-anak, penerbit Gramedia, hari ke-186. Begini ceritanya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Keesokan paginya, Yunus melihat bahwa pohon itu telah kering. Tuhan mengirim ulat-ulat untuk memakan daun-daunnya. Yunus kembali kesal. Ia merasakan sinar matahari yang panas menyengatnya. Dan ia mulai pingsan. Lebih baik aku mati saja, keluhnya. Layakkah kamu marah karena pohon jarak itu? Tuhan berfirman kepada Yunus. Iya, gerutu Yunus. Dan aku begitu marah sampai rasanya ingin mati. Tuhan berfirman lagi. Kau marah karena pohon jarak? Padahal bukan engkau yang menciptakan pohon itu. Kau juga tidak merawatnya. Bagaimana dengan Niniwe? Aku menciptakan orang-orang di sana, dan aku memelihara mereka. Tidakkah mereka layak aku kasihi? Nah, adik-adik, untuk acara selanjutnya hari ini, kita akan ditemani oleh Kak Morina. Yuk Kak Morina. Selamat hari Minggu adik-adik dan orang tua. Ketemu kembali dengan Kak Morina. Kita masih dalam pembelajaran online ya. Pastinya di YouTube channel Bia MDK. Lanjutkan dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Bia Stefanus dari Paroki Cilandak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena selalu dalam lindungan-Mu. Hari ini kami mau mengikuti Bina Iman. Bimbinglah kami agar kami siap mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Berkatilah juga kakak-kakak dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 14-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus
di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saatnya kita mengambil sikap untuk mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Suster Egidia. Silakan Suster. Selamat pagi adik-adik, salam sehat dan salam bahagia. Kembali berjumpa bersama saya Suster Egidia Hati Kudus. Adik-adik yang terkasih, dalam masa pandemi saat ini kita kembali diingatkan lagi untuk menjalankan 5M. Apa itu 5M adik-adik? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adik-adikku yang terkasih, pada minggu biasa yang ketiga ini Yesus berpesan kepada kita melalui Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Dalam Injil Markus ada sebuah cerita yang menarik yang boleh kita dengarkan bersama. Ketika itu Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan adik-adik. Lalu Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera ikut. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Adik-adik yang terkasih, dua orang tadi, Simon dan Andreas, tidak berpikir. Dia tidak berpikir bahwa dia nanti pergi mengikuti Yesus, dia akan meninggalkan papa mamanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan teman-temannya. Tidak mereka pikirkan lagi. Yang penting bagi mereka, mereka tetap mengikuti Yesus. Adik-adikku yang terkasih, supaya kita bisa mengikuti Yesus pada minggu ini, Yesus berpesan tegas pada kita, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat artinya suster dan adik-adik diminta untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Contohnya, hari ini adik-adik melawan orang tua. Besok, karena adik-adik sudah bertobat, maka tidak melakukan hal yang sama tadi, yaitu melawan orang tua. Maka karena bertobat, adik-adik menjadi patuh pada orang tua, mau mendengarkannya, sehingga orang tua kita, papa mama kita menjadi bahagia dan senang melihat tingkah laku kita yang sudah berubah tadi. Itulah pertobatan. Adik-adikku yang terkasih, supaya kita bisa menjadi pengikut Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita diingatkan kembali, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bagaimana caranya adik-adik? Yang pertama adalah kita diminta untuk mencintai. Yang kedua, untuk mengasihi. Yang ketiga, untuk melayani. Yang keempat, adik-adik, mengampuni. Lalu yang kelima, kita mendoakan. Begitu ya adik-adik, selamat mencoba. Tuhan memberkati.
Adik-adik yang baik, kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Suster Egidia. Kan suara virtual choir yang dibawakan oleh kakak pendamping dan orang tua Bia MBK. Wah, kakak senang sekali hari ini ya. Nah, sekarang ambil sikapnya untuk berdoa yang dibawakan oleh teman kita, Bia Stefanus dari Paroki Cilanda. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami untuk dapat menjadi anak-Mu yang baik dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan kekuatan kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik baik dan yang manis, jangan lupa untuk tetap mengikuti pengajaran online pastinya di YouTube channel Bia MBK. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Kak Morina sudah menemani adik-adik sepanjang pengajaran online ini. Terima kasih juga yang sangat spesial buat kakak-kakak pendamping dan juga adik-adik Bia Stefanus Paroki Cilanda. Terima kasih untuk suara yang indah dan juga doa yang begitu indah. Untuk Bia-Bia lain yang ingin bergabung dan berkolaborasi dengan Bia MBK, silahkan DM di Instagram @biambk.tomang atau silahkan kirim data ke email biambk.tomang@gmail.com. Adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan. Berkat Tuhan untuk adik-adik sekalian. Dadah!